kental manis itu bukan susu gitu, dia hanya penambah rasa. Jadi kalau kayak kita bikin martabak ditambah itu oke, dia bukan susu. Ya, idealnya sebetulnya adalah yang pertama adalah pendidikan ya, maksudnya edukasi gitu. Edukasi itu penting bahkan sejak si anak ini remaja gitu kan. Dalam segala hal lah kalau saya bilang ya, bukan hanya dalam menyusui, nanti dalam hal MPASI, dalam hal mengasuh anak, dalam hal menikah nih sebetulnya juga mereka perlu, anak-anak remaja ini perlu diberi edukasi sejak awal bagaimana menikah yang sehat, maksudnya membangun keluarga yang sehat, harus punya visi misi, kemudian bagaimana supaya nanti anaknya lahir dengan baik, itu harus dari awal diberikan ke mereka, anak-anak ini, edukasi ini gitu. Jadi edukasi berkesinambungan. Lalu kemudian ketika dia udah hamil, tadi dia dengan pengetahuan tentunya dia akan mau dengan niat sendiri untuk rajin datang ke sarana kesehatan. Nanti di sarana kesehatan kalau misalnya memang dia menerapkan dengan baik, jadi nyambung gitu. Apapun yang diberikan, apapun yang dikasih sama dokternya atau bidannya misalnya, dia akan nurut, akan ngikutin gitu. Dan juga keluarganya juga sama. Jadi sebetulnya ini sangat penting untuk diberikan tuh, terutama saat sebelum hamil, saat si pasangan ini tuh menikah gitu. Karena nanti setelah ASI juga ada timbul masalah baru kan, MPASI. ASINya bagus tapi MPASI-nya nggak bagus, akhirnya anaknya stunting. Nah ini yang perlu sekali bahwa si orang-orang ini diedukasi supaya dia punya kemauan untuk belajar dan kemauan untuk memberikan yang terbaik buat anaknya, sehingga ketika program nggak jalan pun dia akan mencari gitu kan. Sekarang kalau kita lihat di sosial media banyak sekali ilmu-ilmu itu sebetulnya. Nah untuk ibu-ibu yang memang sudah termotivasi, mereka akan mencari sendiri gitu. Jadi nggak tergantung pemerintah. Nah di Indonesia ini susahnya kan pemerintahnya ada yang jalan, ada yang enggak. Jadi mau nggak mau orang tuanya yang harus termotivasi sendiri gitu. Memang cukup kompleks sih masalahnya. Nah balik lagi kalau dari pemerintah khusus untuk susu kental manis, sebetulnya aturan sudah ada, BPOM segala macam, Kemenkes sudah menyatakan bahwa kental manis itu bukan susu gitu, dia hanya penambah rasa. Jadi kalau kayak kita bikin martabak ditambah itu oke, dia bukan susu. Tapi lagi-lagi prakteknya di lapangan gitu kan, apalagi kalau kita lihat Indonesia ini sangat diverse, ada yang menengah ke bawah banyak, ada yang menengah ke atas banyak. Nah yang menengah ke atas atau yang berpendidikan mungkin bisa cari info dari sosial media. Tapi kalau yang menengah ke atas ke bawah ini kadang-kadang asal anaknya udah makan aja udah alhamdulillah gitu. Mana belum lagi kita ngomongin ekonomi dan sebagainya gitu. Jadi masalahnya cukup kompleks. Tapi intinya dari pemerintah mungkin sudah ada aturan, tapi yang itu tidak digencarkan mungkin ya. Jadi kayak sekarang misalnya kalau misalnya di TV sekarang udah nggak ada, mungkin pemerintah yang punya sosial media segala macam yang sampai menjangkau ke masyarakat, atau dari Posyandu misalnya, itu belum terlalu terdengar. Jadi itu adalah lahan yang sebetulnya harus juga untuk dibahas lebih lanjut dan di istilahnya supaya masyarakat ini lebih aware dan lebih tahu bahwa susu kental manis ini memang sebetulnya bukan susu dan itu tidak sehat. Ya sebetulnya seperti lagi tadi kan kita sudah sepakat ya bahwa bagaimanapun ASI adalah yang terbaik. Tapi kadang-kadang ada anak yang tidak bisa mendapatkan ASI dari orang tuanya karena berbagai masalah seperti yang tadi sudah disebutkan. Nah, sebetulnya kalau begitu artinya kita harus menambahkan susu formula gitu ya. Tapi susu formula ini sebetulnya ada dua juga, ada bentukannya. Ada susu formula khusus, ada susu formula biasa. Susu formula khusus ini misalnya buat anak-anak yang alergi susu sapi misalnya, atau memang dia butuh kalori tinggi karena yang stunting, yang gizi buruk seperti itu. Nah, kalau susu formula biasa sebetulnya buat anak sehat nih ya, sebetulnya pilihannya tuh hanya ada dua gitu, di bawah setahun atau di atas tahun gitu. Karena kalau di bawah setahun ini dia sudah dikurangin protein sama natriumnya supaya untuk ginjalnya, karena dia belum sekuat anak di atas tahun. Nah, jadi itu yang prinsipnya si susu itu. Jadi itu yang pilihannya itu, susu formula untuk di bawah setahun, di atas tahun.
Kemudian di atas tahun nanti susunya kan macam-macam, ada susu UHT misalnya ya, ada yang pasteurisasi, ada susu skim, segala macam. Tapi sebetulnya itu tidak terlalu berbeda gitu. Yang membedakan utama biasanya itu adalah susu di bawah 1 tahun sama di atas 1 tahun. Lagi pula yang paling utama itu kan kalau di atas tahun sebetulnya 70% udah makan. Jadi kita nggak terlalu tergantung lagi sama susu gitu. Jadi yang perlu ditekankan juga, setelah ASI selesai eksklusif 6 bulan harus dikasih tahu MPASI yang betul supaya anak ini nanti tidak tergantung sama susu lagi gitu, tapi ada makanan yang harus dia pelajari dan dia skill makan yang harus dia pelajari supaya dia bisa makan. Di bawah setahun mungkin bisa 30-50% masih tergantung sama susu gitu ya, tapi di atas tahun sekali lagi susu itu cuma 30%, cairan itu cuma 30%, jadi utamanya adalah makan. Anak harus belajar makan. Ya, sebetulnya tadi saya sudah agak bahas sedikit ya, bahwa susu formula itu ada 2 jenis, ada susu formula khusus, ada susu formula biasa. Jadi kita harus bedakan dulu nih, anaknya sehat atau sakit, ada masalah atau tidak gitu. Kalau anaknya sakit, misalnya dia katakan ada masalah jantung atau ada masalah metabolik, atau dia alergi susu sapi, atau dia memang lagi dalam program supaya nggak stunting, supaya nggak gizi buruk, itu ada susu khusus, susu formula khusus yang tinggi kalori atau buat alergi susu sapi gitu ya. Tapi kalau pada anak kebanyakan, anak sehat, memang ada susu formula biasa, dan ini yang sebetulnya memang tidak perlu resep dokter gitu. Yang perlu resep dokter itu susu formula khusus yang tadi saya jelaskan buat anak-anak yang sakit atau ada masalah. Tapi kalau susu formula biasa memang ada undang-undangnya, ada istilahnya Kodeks Alimentarius. Jadi si susu formula ini ada aturannya dibuatnya, harus ada tambahan misalnya protein, harus ada tambahan zat besi seperti itu. Jadi sekali lagi harus kita bedakan ini susu khusus atau susu formula khusus atau susu formula biasa. Dan buat anak yang apa? Kalau anaknya sehat, nah seperti tadi saya bilang, di atas 1 tahun 70% sebetulnya dia harusnya makan, jadi skill makan. Nah, apakah mau memilih susu? Nah, dari WHO sendiri yang terbaru di 2023 mengeluarkan guideline, kalau anak di atas tahun, dia itu malah disarankan untuk memilih susu yang semacam UHT yang plain, yang nggak ada rasanya gitu. Tapi itu juga dibatasin ya, kalau anak 2 tahun biasanya sampai 500 atau 600 ml sampai 5 tahun. Jadi sisanya harus makan, seperti itu. Ya, jadi kalau saya prinsipnya gini, kita sepakat ASI yang terbaik, tapi kita juga tidak terlalu dunia ini sekali lagi tidak hitam putih gitu. Ada kondisi-kondisi di mana anak memang memerlukan susu formula tadi seperti yang sudah kita jelaskan. Nah, kalau memang anak-anak ini membutuhkan susu formula, mau nggak mau ya bagaimana lagi gitu. Nah, sementara untuk ibu-ibu yang anaknya sehat, yang memang tidak membutuhkan susu formula, anak ibunya sehat, anaknya sehat. Nah, sebisa mungkin ASI eksklusif 6 bulan ini harus diberikan gitu ya, tapi jangan lupa juga untuk memantau pertumbuhannya supaya nanti kelihatan kalau misalnya pertumbuhannya tidak sesuai grafik seharusnya, dia misalnya membutuhkan susu tambahan khusus misalnya daripada stunting, ya mau nggak mau gitu. Jadi kuncinya adalah kalau kita punya anak balita, untuk mencegah stunting, untuk anak tumbuh kembang sehat gitu ya. Yang pertama adalah tadi ya IMD begitu lahir, IMD sebelum lahir jangan lupa ANC tadi ya supaya ASI-nya bagus. Kemudian IMD, kemudian ASI eksklusif 6 bulan, lalu MPASI-nya harus betul. Nanti setelah setahun, kalau MPASI-nya sudah betul, gizinya baik, susu itu hanya tambahan gitu. Yang tadi saya bilang 500 sampai 600, dan kalau dari WHO sarannya susu UHT yang plain gitu.